Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Juwita Maharani Ainuningrat dengan NPM 022722112000. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSc AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi teori. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa sih teori akuntansi normatif itu. Baik, langsung saja ke materinya. Teori akuntansi normatif adalah salah satu cabang penting dalam studi akuntansi yang berfokus pada pengembangan prinsip dan standar akuntansi yang ideal. Nah, dalam konteks ini, normatif mengacu pada penetapan norma atau pedoman yang seharusnya diikuti oleh praktisi akuntan. Berbeda dengan teori akuntansi positif yang lebih menekankan pada deskripsi praktik yang ada dan menjelaskan mengapa praktik tersebut diterapkan. Nah, teori akuntansi normatif berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan. Adapun secara umum, teori akuntansi normatif dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja yang menetapkan prinsip-prinsip dan standar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. Teori ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi perusahaan agar dapat menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan mencakup pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Teori-teori ini berfokus pada nilai-nilai etika dan moral dalam praktik akuntansi. Nah, dengan demikian, normatif accounting theory atau akuntansi teori normatif tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dari penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dampak sosial dari keputusan akuntansi yang diambil. Hal ini menjadi sangat penting di era modern ini, di mana transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin mendapat perhatian. Berikutnya ada ciri khas teori akuntansi normatif. Yang pertama ada objektivitas. Nah, salah satu ciri utama dari teori akuntansi normatif adalah objektivitas. Prinsip-prinsip yang ditetapkan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diverifikasi. Ini bertujuan untuk menghindari subjektivitas dalam pengambilan keputusan akuntansi. Yang kedua ada transparansi, yakni laporan keuangan yang dihasilkan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan juga para pemangku kepentingan. Yang ketiga, etika. Teori ini menekankan pentingnya praktik akuntansi yang etis. Keputusan akuntansi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan perusahaan. Yang keempat ada kepatuhan pada standar, yakni normatif accounting theory mendorong perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan, seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Kepatuhan terhadap standar ini membantu memastikan konsistensi dan comparability dalam laporan keuangan. Contoh penerapan teori akuntansi normatif. Untuk lebih memahami penerapan teori akuntansi normatif, mari kita lihat beberapa contoh konkret yang telah saya rangkum. Yang pertama ada pengakuan aset tak berwujud, di mana salah satu aspek penting dalam laporan keuangan adalah pengakuan aset tak berwujud, seperti hak paten atau merek dagang atau biasa dikenal dengan goodwill. Nah, dalam pendekatan normatif, perusahaan dianjurkan untuk mencatat nilai aset tersebut dalam laporan keuangannya meskipun terdapat tantangan di dalam mengukurnya secara tepat. Nah, misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki merek dagang yang kuat tetapi tidak mencatat nilainya dalam laporan keuangan. Hal ini dapat menyesatkan para pemangku kepentingan tentang nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut.
Yang kedua, ada penyajian laporan keuangan. Nah, dalam teori normatif, penyajian laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar informasi disajikan dengan cara yang paling informatif dan bermanfaat bagi pengguna. Ini termasuk penggunaan format yang jelas dan konsisten serta penyajian informasi tambahan yang relevan untuk membantu pemangku kepentingan memahami konteks dari laporan tersebut. Laporan tanggung jawab sosial yang keempat merupakan perusahaan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana banyak organisasi kini mulai melaporkan tanggung jawab sosial mereka dalam mereka sebagai bagian dari laporan tahunan mereka. Nah, dalam konteks teori akuntansi normatif, pelaporan Corporate Social Responsibility dianggap penting karena memberikan gambaran tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Adapun perbedaan dari teori akuntansi positif, yakni salah satu aspek penting untuk memahami adalah perbedaan antara teori akuntansi normatif dan positif. Yang pertama, teori akuntansi positif, teori ini lebih fokus pada deskripsi praktik akuntansi yang ada saat ini dan mencoba menjelaskan mengapa praktik tersebut diterapkan oleh sebuah perusahaan. Ini seringkali melibatkan analisis empiris untuk memahami perilaku perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Yang kedua, yakni teori akuntansi normatif. Sebaliknya, teori ini berusaha memberikan panduan tentang bagaimana praktik seharusnya dilakukan berdasarkan norma-norma etika dan prinsip-prinsip terbaik. Ini mencakup pengembangan standar dan juga pedoman untuk praktik akuntansi yang ideal. Nah, kedua pendekatan ini saling melengkapi, sementara teori positif memberikan wawasan tentang realitas praktik bisnis saat ini, teori normatif menawarkan visi ideal tentang bagaimana praktik tersebut seharusnya dilakukan demi kepentingan semua pihak. Berikutnya ada tantangan dalam penerapan teori akuntansi normatif. Meskipun teori akuntansi normatif memiliki banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama ada subjektivitas dalam penilaian. Meskipun tujuan utama adalah objektivitas, penilaian terhadap beberapa elemen laporan keuangan masih dapat bersifat subjektif. Misalnya, penilaian terhadap nilai wajar aset dapat berbeda-beda tergantung pada asumsi yang digunakan. Yang kedua ada kepatuhan terhadap standar. Nah, tidak semua perusahaan mematuhi standar akuntansi secara konsisten. Beberapa mungkin memilih metode yang lebih menguntungkan bagi mereka secara finansial, meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip normatif. Yang ketiga ada perubahan lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis yang terus berubah menantang relevansi prinsip-prinsip normatif yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan terus-menerus terhadap standar agar tetap sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia bisnis. Nah, itulah pemaparan dari materi saya. Berikut saya akan menyimpulkannya. Nah, dari teori akuntansi normatif yang memainkan peranan penting dalam dunia akuntansi dengan menetapkan prinsip-prinsip ideal untuk penyusunan laporan keuangan. Melalui fokus pada etika transparansi dan objektivitas, teori ini membantu memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan cara yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dengan memahami normatif accounting teori secara mendalam, kita dapat menghargai pentingnya integritas dalam pelaporan keuangan serta peran vitalnya dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan juga masyarakat luas. Di era di mana transparansi menjadi semakin krusial, penerapan prinsip-prinsip normatif dalam praktik akuntansi akan terus menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para profesional di bidang ini. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat angka-angka di balik laporan keuangan, tetapi juga memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Nah, sebuah cerita di mana tentang tanggung jawab, sosial, etika bisnis, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strawberries and cigarettes always taste like you.